Halo, saya akan bercerita kali ini tentang seseorang yang punya tuyul. Katanya punya pesugihan tuyul, tapi dia ingin lepas dari pesugihan itu dengan cara yang aman. Nah, gini ceritanya, kisahnya itu seperti ini. Pada suatu hari saya ditelepon oleh seorang wanita yang mungkin kayaknya masih remaja, dari suaranya kayaknya dia masih remaja. Dia bercerita, dia bertanya kepada saya, "Pak, bisa nggak menetralisir agar tuyulnya itu nggak bisa masuk rumah," gitu katanya. Intinya menghentikan pesugihan itu, intinya seperti itu mungkin gitu. Ya saya jawab, ya saya usahakan. Nah itu siapa? Nah, ternyata yang punya tuyul katanya adalah ibunya sendiri. Ya benar, ibunya sendiri. Loh, dia tahu dari mana? Karena katanya itu kata tetangga banyak yang bergosip tentang keluarganya dia. Makanya dia tanya ke teman-temannya, apa benar aku digosipin kayak gitu, ceritanya coba gimana. Katanya, kata tetangganya, kata teman-temannya, banyak orang tua mereka itu banyak yang kehilangan uang, tetangga-tetangga sekitar itu. Pertama mungkin karena waktu itu mengiranya mungkin istrinya, mungkin suaminya, atau mungkin anaknya. Mereka saling tuduh. Tapi kemudian mereka berpikir, kenapa hanya uang yang simpenannya hanya saya yang tahu, kenapa bisa hilang, tetap hilang. Bahkan katanya ada yang udah diikat karet, ya sudah diikat karet, atau sudah ditempatkan di tempat yang sangat-sangat tersembunyi, ibaratnya di rumah itu, ya tetap ada hilang. Pertama memang mereka saling tuduh, mungkin istrinya lah, suaminya lah, atau anaknya lah, dan sebagainya. Tapi ternyata karena tidak ada bukti, akhirnya mereka saling memberi info. Aku kemarin kehilangan misalkan gitu. Ternyata tetangganya, aku juga. Nah mereka akhirnya mencari info. Dan katanya keluarga si cewek inilah yang memelihara tuyul itu. Nah kemudian si cewek ini kan bertanya, apa iya ya keluargaku yang mempunyai tuyul? Karena dia sendiri juga tidak tahu. Karena itu mungkin ibunya pintar merahasiakan. Cuma memang dia merasanya, iya ya, apa jangan-jangan iya, karena keluarganya memang hampir tiap tahun membeli tanah. Itu loh, membeli tanah atau sawah. Padahal secara finansial ya biasa-biasa aja, karena mereka hanya dagang di pasar pun tidak rame-rame amat, ya biasa seperti itu. Mereka memang dagang di pasar. Kemudian si cewek ini juga merasa memang pada suatu hari memang pernah dia merasa kayak ada yang tidur bersama dia, anak kecil yang tidur bersama dia. Padahal dia kan belum punya suami, bahkan dia masih remaja. Nggak mungkin dong punya anak, atau anaknya siapa gitu, atau dia adik juga
nggak ada yang kecil gitu. Kemudian juga berpikir dia, oh apa itu ya, kata orang katanya tuyul itu menyusui, apa itu sebabnya ya saya juga jadi kurus. Ibunya juga kebetulan kurus, ibunya, dan dia memang yang kurus, bapaknya itu enggak, pokoknya dia saja, cuma dia dan ibunya yang kurus dan pucat dan kayak orang memang ringkih, sering sakit-sakitan. Ya maksudnya sakitnya enggak sakit parah, cuma maksudnya apa sedikit masuk angin, apa sedikit flu dan sebagainya, intinya seperti itu. Makanya dia beranikan bertanya ke saya, apa bisa Pak menetralisir seperti itu, tapi dengan syarat dia minta agar jangan ada efeknya, dalam arti itu jangan terus tiba-tiba jadi miskin gitu ya, atau tiba-tiba jadi sakit-sakitan terus mati, intinya seperti itu. Ya saya bilang ya saya usahakan, yang penting intinya saya hanya memagari. Kemudian dia meminta saya ngecek dulu apa benar atau tidak. Ternyata setelah saya investigasi kecil-kecilan lah, intinya seperti itu, memang benar ibunya memelihara tuyul. Nah, cuma caranya gimana atau dapatnya dari mana saya nggak tahu, karena saya tidak sampai sejauh itu. Saya hanya yang penting kayaknya memang ada, seperti itu. Nah, singkat cerita, tuyul itu dipagari sehingga tidak bisa masuk ke rumahnya. Ya tuyulnya kemana? Ya memang ya mungkin masih di sekitar situ-situ aja, cuma sudah tidak bisa masuk dan membantu keluarga ibu itu. Karena kalau saya mau pesugihan mau apa ya itu urusannya dia, bukan anu. Cuma karena ini anak pengen, katanya pengen hidupnya sehat, pengen tapi tetap jangan sampai kenapa-kenapa, intinya seperti itu. Itulah biarlah itu menjadi bagian masa lalu, intinya seperti itu. Karena dia juga mungkin nggak tahan juga digosipin tetangga, mungkin seperti itu. Nah memang setelah dinetralisir itu, ibunya kadang-kadang katanya sering melamun, sering menyendiri, kayak orang kangen katanya, seperti itu. Tapi enggak terus gangguan mental, enggak, cuma rasanya itu ibunya kayak agak beda, ini seperti itu. Tapi lambat laun ternyata tanpa disadari ibu dan anaknya itu lama-lama badannya menjadi berisi, nggak kurus lagi, intinya seperti itu. Dia nggak kurus lagi dan kayak sehat seperti itu loh. Dulunya katanya ya kurus, meskipun dia ibaratnya bergelimang harta, apapun si cewek ini minta, atau ibaratnya uang jajannya, uang hariannya, uang belanjanya itu ibaratnya nggak kurang-kurang. Tapi ya itu dia kurus, jadi katanya pakai baju yang bagus-bagus pun lucu gitu, karena karena terlalu kurus, jadi nggak kayak orang sehat gitu loh. Nah singkat cerita, memang ibunya berangsur-angsur dan anaknya itu berangsur-angsur membaik, dalam arti tubuhnya mulai berisi dan sudah jarang sakit-sakitan.
Cuma yaitu memang sudah nggak seperti dulu. Dalam arti seperti dulu kan uang jajannya berlimpah, pengen apa yang keturutan, tapi harta bendanya masih utuh, masih. Jadi mobil masih, motor masih utuh, atau tanah sampai sekarang belum ada yang dijual. Cuma yaitu katanya sudah ke mode normal, intinya seperti itu. Jadi enggak uang udah enggak bisa. Dulu kan pengen uang berapa ya ibunya pasti akan memberi, atau pengen apa ya gampang keturutan lah, seperti itu. Begitu cerita dari saya, bahwa memang ada, ternyata ada namanya makhluk tuyul dan katanya bertaring, ya memang ada gitu. Saya pun ya baru tahu juga, cuma saya kan tidak tahu cara merawatnya gimana, atau cara memeliharanya gimana, atau cara mengaktifkannya gimana, enggak. Karena waktu itu saya hanya sebatas suruh memagari saja. Tuyulnya masih di sekitar situ aja. Itu cerita dari saya. Sampai jumpa di lain cerita berikutnya. Di episode lainnya saya akan membahas banyak hal, tidak mesti tentang gangguan mental, kadang-kadang pengalaman lainnya, karena masalah orang kan berbeda-beda, masalah dan solusinya juga berbeda-beda. Karena di dunia ini ternyata banyak sekali kejadian dan faktornya pun berlainan, tidak mesti A mesti ketemunya B, tidak. Karena A bisa juga faktornya Z, ibaratnya itu banyak hal. Oleh sebab itu mari tonton terus channel saya, dan sampai jumpa di episode lainnya.